Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman ya, di channel Dedi Prasetyo. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, saya masih akan terus mengedukasi, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang perasaan atau rasa tidak nyaman yang dirasakan di sekujur tubuh ya teman-teman ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, yang rasanya itu memang tidak bisa kalian jelaskan, tapi kalian tuh merasakannya tidak nyaman sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang perasaan itu ya teman-teman ya, rasa yang kalian rasakan itu yaitu tubuh, di sekujur tubuh itu rasanya tidak nyaman ya. Nah, jadi buat teman-teman bisa tonton videonya itu dengan tenang, bisa tonton videonya itu dengan nyaman, dengan rileks ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa paham, supaya teman-teman itu bisa tahu penyebabnya dan bisa menanganinya ya teman-teman ya. Karena itu juga saya rasakan dulu ya teman-teman ya, ketika saya terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi saya terangkan lagi di sini teman-teman bahwa saya membuat video-video ini seperti yang biasanya ya teman-teman ya. Selain saya itu ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua, saya juga ingin mencoba untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya ya dari karena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Karena menurut pengalaman saya juga dulu seperti itu ya teman-teman ya, rasa nyaman itu tidak pernah saya rasakan setiap harinya ya teman-teman ya saat saya terkena gangguan asam lambung. Nah, oke teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman juga mungkin yang baru menemukan video ini, teman-teman bisa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya, supaya channel saya ini bisa jauh lebih berkembang lagi. Dan ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi teman-teman di luar sana itu yang menemukan video-video seperti ini ya teman-teman ya. Dan akhirnya mereka itu mungkin mereka yang sudah mulai merasakan lelah, letih ya karena gangguan ini, ketika mereka menyaksikan video-video seperti ini, mereka akan kembali bangkit lagi. Mereka akan kembali semangat lagi, mereka akan mempercayai lagi ya bahwa untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, ini sampai keringetan ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Nah, jadi ini karena saya berada di dalam ruangan ya teman-teman ya, jadi posisinya juga cuacanya panas ya teman-teman ya, jadi sangat berkeringat lagi, sangat berkeringat sekali. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, sambil saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah, oke, kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Untuk rasa tidak nyaman di sekujur tubuh itu saya sering merasakannya ya teman-teman ya, ketika saya itu terkena yang namanya gangguan asam lambung disertai GERD, disertai juga dengan kecemasan berlebih, itu saya selalu merasakan rasa tidak nyaman ya teman-teman ya di sekujur tubuh. Dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu rasanya itu sangat luar biasa aneh sekali. Kadang-kadang juga sensasinya sekujur tubuh, sensasi yang banyak itu kadang-kadang tidak ada, tetapi ada saja sensasi. Setiap harinya itu pasti ada saja sensasi yang dirasakan, tetapi ada juga kalanya ketika sensasi itu hadir semua ya teman-teman ya, dan yang dirasakan itu benar-benar rasa tidak nyaman ya teman-teman ya. Rasanya itu campur aduk, dari kepala sampai ke kaki itu terasa semua rasa-rasa tidak nyamannya yang tidak bisa dijelaskan ya teman-teman ya, seperti apa rasanya, karena mulai dari perasaannya, pikirannya, dan sensasinya itu jadi satu semua, dan akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam tubuh ya teman-teman ya. Dan rasanya itu meliputi, yang paling dominan itu adalah yang sering saya rasakan dulu ketika rasa tidak nyaman itu bertumpuk campur aduk. Yang sering saya rasakan itu adalah leher tegang, terus kemudian badan pegel-pegel, lalu mata buram, pandangan seperti aneh ya, terus kemudian badan itu goyang, lalu pikirannya itu kacau juga ya teman-teman ya, terus kepala itu nyeri, oleng, keleongan, terus kemudian di badan itu rasa tidak nyaman, perutnya juga kembung, melilit, rasa tidak nyaman sampai tembus ke punggung ya teman-teman ya. Rasanya tidak rasanya itu sakit ya, nyeri sampai tembus ke punggung ya teman-teman ya. Terus kemudian badan itu jadi lemes, nggak nyaman,
itu campur aduk jadi satu ya teman-teman ya, pokoknya nggak bisa dijelaskan rasanya. Bahkan di perasaannya pun rasanya tidak nyaman ya teman-teman ya, ada was-wasnya, ada gelisahnya, ada ketakutannya. Nah itu yang saya rasakan seperti itu. Nah, jadi harus teman-teman ketahui ya, untuk sensasi-sensasi yang campur aduk itu yang masih muncul itu adalah dampak dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Karena selain kita itu terkena yang namanya asam lambung ya, terkena gangguan asam lambung, gangguan pencernaan, terus kemudian kita itu terkena GERD juga, kita juga disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi ditambah sensasi kembungnya itu dari sensasi asam lambungnya, terus kemudian sensasi rasa ulu hati mengganjalnya itu dari asam lambungnya juga, terus kemudian ditambah lagi dengan perasaannya tidak nyaman itu juga karena dampak dari gangguan asam lambung juga, ditambah lagi dengan pikiran yang tidak nyaman juga, ditambah lagi dengan kita mempunyai gangguan kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya teman-teman ya. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi penyebabnya ya teman-teman ya, kenapa kalian tuh merasakan seperti itu bisa dipicu dari berbagai hal ya teman-teman ya. Bisa dari makanan, bisa dari kalian itu sering kecapean ya teman-teman ya, bisa karena kalian itu makanan sering makan pantangan ya teman-teman ya, tapi tidak kalian sadari. Nah jadi buat teman-teman yang saat ini masih merasakan hal-hal seperti itu, rasanya itu sangat campur aduk, teman-teman perhatikan ya teman-teman ya, kalian diingat-ingat apakah kalian itu pernah mengalami apakah kalian itu beberapa hari ini pernah makan pantangan, atau mungkin kalian itu pernah kecapean atau begadang. Nah jadi harus dipahami ke sana ya, bahwa kalian itu sebenarnya belum membaik ya teman-teman ya, karena biasanya untuk sensasi-sensasi seperti ini munculnya itu ketika sudah mau mulai membaik, ketika sudah beberapa hari terasa nyaman, terus kemudian keesokan harinya kok tiba-tiba badannya itu campur aduk, rasanya tidak nyaman. Nah biasanya sensasi-sensasi ini munculnya ketika sudah mau mulai membaik, dan akhirnya membuat kalian itu selalu bingung, membuat kalian itu selalu was-was ya, selalu bertanya-tanya juga, sebenarnya saya ini bisa membaik atau tidak sih, sebenarnya kapan sih saya ini mau membaiknya, padahal kemarin sudah nyaman sekali loh rasanya, tapi kenapa hari ini rasanya nggak karuan lagi, campur aduk lagi. Apakah sensasi ini bakalan sembuh, apakah nanti selamanya bakalan seperti ini terus? Nah jadi enggak ya teman-temannya. Nah jadi sensasi itu hadir itu akibat dari beberapa hari ini teman-teman mungkin ada salah satunya dari kecapean, atau mungkin teman-teman itu salah makan, atau mungkin teman-teman itu sedang banyak pikiran ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ketahui ke sana. Nah jadi penyebabnya itu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus menjaga pola 3P-nya lagi dengan disiplin ya teman-teman ya. Apa itu pola 3P-nya? Pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Selama kalian itu belum sembuh total, belum membaik, kalian itu harus menjaganya ya teman-teman ya. Nanti ada waktunya kalau kalian itu mau capek-capean, terus kemudian mau makan pantangan ya teman-teman ya, mau makan pantangan yang berlebih ya, nanti ada waktunya sendiri ya teman-teman ya, kalau kalian itu sudah membaik. Karena yang saya alami dulu seperti itu ya teman-teman ya, saya juga merasakannya seperti itu, selalu merasakan yang namanya kebingungan karena rasa tidak nyaman itu ya teman-teman ya. Padahal saya sudah beberapa hari sudah membaik ya teman-teman ya, sudah nggak merasakan sensasi, baru 3 hari merasakan nyaman, keesokan harinya merasakan rasa tidak nyamannya itu sangat luar biasa dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Dan akhirnya setelah saya ingat-ingat, oh iya ternyata saya teledor lagi di masalah makanan. Nah jadi makanannya saya hajar lagi yang keras-keras, yang bertepung-tepung, yang berminyak-minyak, terus kemudian makanannya itu yang keras-keras juga ya teman-teman ya. Terus kemudian saya juga telat-telat makan juga, terus kecapean juga, akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman di seluruh tubuh saya, dan itu saya sadari. Dan setelah saya sadar, lalu saya perbaiki lagi, dan ketika saya perbaiki lagi, dan akhirnya membaik lagi ya teman-teman. Nah jadi dulu yang saya rasakan itu seperti itu. Nah jadi buat teman-teman pasti yang kalian alami seperti itu juga. Nah jadi buat teman-teman jaga pola hidupnya dengan disiplin ya.
teman-teman ya. Tetapi walaupun memang itu sudah terlanjur ya teman-teman ya, sudah kalian rasakan ya, sudah mau diapakan lagi ya teman-temannya, itu nggak bakal kenapa-napa, nanti toh bakalan bisa membaik lagi kok, kalian jangan khawatir. Atau mungkin kalian yang saat ini sedang merasakan rasa tidak nyamannya, tenang saja, nggak apa-apa, nggak bakal kenapa-napa, itu sensasinya hanya mampir saja. Kalian perbaiki saja pola makannya lagi, kalian perbaiki saja istirahatnya ya, kemudian kalian olahraga lagi, nanti kalian tuh akan membaik lagi. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang saat ini masih merasakannya, jangan khawatir ya teman-teman ya, saya juga dulu pernah merasakannya, bahkan sulit sekali ya untuk dijelaskan ya rasanya itu seperti apa. Yang dirasakan, saya juga merasakannya dulu seperti itu ya teman-teman. Tapi yang sudah pasti itu sensasi-sensasinya itu hadir semua ya teman-temannya, terutama perasaan takutnya juga pasti hadir. Nah itu yang saya rasakan juga dulu seperti itu. Nah jadi buat teman-teman, mungkin buat teman-teman ya yang saat ini masih menyaksikan video ini, teman-teman di sini saya doakan semua ya teman-teman ya, supaya teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, yang saat ini masih bingung caranya untuk sembuh itu bagaimana ya teman-teman ya, kalian jangan khawatir. Karena di sini saya doakan supaya kalian tuh cepat diberikan pemahaman, cepat diberikan kesembuhan ya dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Karena sebetulnya untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung ini perlunya pemahaman ya tentang gangguan asam lambung ini ya teman-teman ya. Teman-teman harus pahami dulu bahwa teman-teman saat ini sedang terkena yang namanya gangguan asam lambung atau gangguan pencernaan atau dispepsia. Nah jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi sistem pencernaannya atau penyerapan gizinya di dalam tubuhnya itu belum sempurna, karena masih ada pencernaannya yang terganggu ya teman-temannya, entah itu dari asam lambungnya yang berlebih, entah itu dari kadar asamnya yang berlebih ya teman-temannya. Nah jadi teman-teman harus pahami ke sana. Dan sensasi-sensasi yang muncul, terus kemudian sensasi-sensasi yang hadir, lalu kemudian perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu nanti akan hilang dengan sendirinya ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu sudah disiplin melakukan pola makannya, sudah disiplin melakukan pola hidupnya, pola pikirnya ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, buat teman-teman terima kasih sudah mendukung channel saya ini ya teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman yang saat ini masih menyaksikan video ini bisa klik tombol loncengnya ya, supaya teman-teman itu bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu merasa tidak sendirian lagi ya teman-teman ya. Karena banyak juga di luar sana orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, yang sama yang kalian rasakan itu sama yang mereka rasakan, bahkan saya juga merasakannya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman doakan saya juga supaya selalu sehat, supaya saya tuh selalu bisa memberikan semangat kepada teman-teman semua. Nah jadi teman-teman, saya akhiri videonya ya, saya akhiri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.